Ramesta. Halo Kak, Apa kabarnya nih? sehat Kak? Oke, boleh cerita sedikit nggak sih tentang dirinya Abang nih? Boleh Kak, boleh. Nama saya Ramesta Sembiring, nama panggilan pertandingan saya Langkaro. Saya fighter one per MMA TV1, makanya saya bersyukur bisa masuk ke dunia MMA biar bakat saya bisa tersalurkan. Kemarin kan sempat kena cedera nih Abang. Boleh cerita nggak? Dari tahun berapa tuh kenanya sebenarnya? Saya cedera tanggal 9 September 2022 dan akhirnya saya operasi biar tujuan saya biar bisa main di One Pride pertandingan, biar saya mendapatkan kemenangan terus nanti ke depannya. Saya bersyukur bisa operasi di Rumah Sakit Premier Bintaro. Saya dioperasi sama dokter Pak Jepri Sumawan. Saya sangat berterima kasih. Saya paling bahagia kemarin pertandingan di One Pride saya bisa menang. Bahu saya nggak lepas lagi. Wih, luar biasa bahagia saya tuh. Saya sampai meneteskan air mata. Sampai speechless gitu Ya, ya. bahagia banget saya. Nah, sekarang sudah hadir nih Dr. Jeffrey Sukmawan, spesialis ortopedi dan traumatologi yang ahli di bidang shoulder dan elbow. Kebetulan beliau adalah dokter yang melakukan operasi pada Abang Ramesta. Gimana nih dok, kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Terima Baik. kasih sudah diundang di momen ini. Wah, oke dok. Boleh cerita-cerita nggak dok, gimana ya kemarin penanganan operasi pada Abang Ramesta? Oke, jadi waktu itu kondisinya bahu sudah 15 kali dislokasi ya. Jadi kita menyebutnya bahunya longgar. Karena sudah gampang dislokasi, gerakan-gerakan tertentu dia lepas, dia balik lagi. Biasanya ini kondisi yang terjadi akibat robekan yang sudah berkepanjangan sehingga bahu yang tadinya dia mestinya kenceng, dia jadi gampang lepas. Apalagi profesi Pak Ramesta ini kan fighter ya. Jadi hentakan, gerakan memutar ya, dia menyebabkan bahu itu semakin tidak stabil. Jadi shoulder instability arahnya. Yang kita lakukan itu waktu itu prosedurnya itu operasi untuk membuat bahunya kembali kenceng. Ya, jadi dengan teknik minimal invasif. Waktu itu kita lakukan shoulder arthroscopic banker repair, salah satu istilah untuk mengencangkan kembali, memperbaiki kondisi bahu supaya dia lebih stabil. Nah, setelah dilakukan prosedur itu, bahunya jadi lebih stabil dan menjalani tahapan recovery secara bertahap sampai akhirnya bisa kembali bertanding. Baik. Nah, sebenarnya pada operasi bahu sendiri ya dok, kan ada istilah tuh arthroplasty, arthroskopi. Bedanya apa sih dok? Oke, sebenarnya prosedur atau operasi pada bahu itu banyak sekali ya. Shoulder reconstruction, ya, shoulder arthroscopy, shoulder arthroplasty. Tapi kalau kita mengerucut kedua, ya, arthroskopi sama arthroplasty. Kalau arthroskopi itu sifatnya minimal invasif. Kita menggunakan kamera kecil, umumnya ya kurang lebih sebesar pensil ya. Masuk ke sendi bahu, dievaluasi kondisinya, terus diperbaiki apa yang bisa diperbaiki dengan teknik minimal invasif. Jadi luka operasinya kecil, sekitar 1 cm. Karena kita kayak meneropong ke dalam bahu tanpa harus banyak merusak jaringan di sekitarnya. Ya. Nah itu yang kita lakukan pada Pak Ramesta. Sedangkan yang satu lagi shoulder arthroplasty atau shoulder replacement surgery itu biasanya dilakukan pada prosedur penggantian sendi bahu. Kalau kita pernah tahu ada operasi penggantian sendi pada lutut, pada panggul ya, mungkin juga tulang belakang. Nah, pada bahu itu sebenarnya bisa dilakukan, terutama pada problem-problem yang berat di mana bentuk sendi bahunya sudah mengalami kerusakan yang hebat sehingga tidak memungkinkan dilakukan prosedur arthroskopi atau prosedur lainnya lagi. Kurang lebih seperti itu. Berarti kalau pada bahu, cedera bahu ya dok ya, jangan sampai terjadi penundaan yang lama ya dok, supaya tidak terjadi penggantian sendi bahu itu. Betul, kalau misalnya kita sudah lihat, kita sudah evaluasi bahwa kondisinya sudah berat, maka saat itu bila memungkinkan diperbaiki lebih awal untuk mencegah kondisi perburukan lebih lanjut, lakukan saat itu. Dan pada kondisi-kondisi tertentu, misalnya kita bisa upayakan minimal invasive surgery, kita lakukan itu karena resikonya lebih minimal. Dan harapannya pulihnya bisa lebih cepat, risiko nyerinya juga lebih rendah. Nah itu kelebihannya shoulder arthroscopic surgery yang bisa kita lakukan. Sebenarnya tidak terbatas hanya pada bahu yang longgar atau bahu yang dislokasi, bisa juga kita lakukan pada kondisi-kondisi bahu yang mengalami robekan pada urat, kayak rotator cuff, ya. Ada juga pada bahu-bahu yang mengalami perlengketan seperti pada frozen shoulder dan banyak kondisi lainnya juga. Oke.
Baik. Nah, untuk pemulihannya sendiri nih dok, waktu kemarin kan kenanya di bulan terakhir tuh di Juli ya, 2023, kemudian dilakukan operasi. Kira-kira berapa lama nih dok tahapannya nanti sampai akhirnya seseorang itu bisa kembali lagi? Oke, tahapan pemulihan ini merupakan proses yang krusial. Kalau saya menjelaskan itu, fase treatment itu ada dua. Pertama ya tentu dioperasi, diperbaiki secara struktur, dan yang kedua fase recovery bertahap. Untuk fase recovery itu di sebulan, rata-rata di sekitar 4-6 bulan. Nah, kalau kemarin kan sebagai atlet profesional yang high impact activities, itu kita ambil di 6 bulan, itu yang paling aman ya. Nah, tapi mungkin kalau untuk yang pada aktivitas yang lebih ringan, mungkin kita bisa lihat di kisaran 4 atau 5 bulan. Sebulan pertama umumnya masih dijaga dulu, range of motion gerakannya tidak boleh berlebihan. Lebih banyak ke passive motion ya, dan menggunakan arm sling khusus, jadi ultra sling, shoulder thrusting. Masuk bulan kedua, mulai merambah ke active motion, lebih dominan, dan selanjutnya bulan ketiga, ini kurang lebih ya dok ya, strengthening exercise, bulan keempat lebih kompleks lagi gerakannya, dan seterusnya sampai bisa back to the game. Kalau untuk Bang Ramesta sendiri, kemarin persiapannya gimana nih Bang? Wih. Pertandingan sekelas MMA ini loh. Wih, persiapan saya sangat keras kakak. Saya latihan tiap hari. Saya sampai naik turun tangga terus, naik turun tangga. Karena dulu saya di sini saya latihan di sini ada abang tuh pemain Muay Thai itu, fighter Muay Thai, dia bilang ke saya, nanti abang kalau bertanding abang naik turun tangga katanya. Wih, akhirnya syukur-syukur saya bisa menang kakak. Target selanjutnya apa nih Bang? Target selanjutnya saya yakin saya bisa mendapat sabuk juara kakak. 48 kilo itu saya pasti bisa menang terus, saya dapat sabuk juara. Ada pesan-pesan nggak untuk teman-teman yang kira-kira memiliki masalah yang sama nih dengan Bang Ramesta? Pesan-pesan untuk teman-teman sih, percaya diri, jangan pernah menyerah dengan kalau kita cedera, kita berserah biar bisa sembuh lagi bahu kita, biar kita bisa meraih impian kita, biar juara itu kakak. Yang penting semangat aja gitu, semangat. Siap. Intinya semangat. Ya buat teman-teman yang mengalami keluhan sendi bahu, apapun itu, robekan di urat bahu kah, dislokasi bahu kah, ya, atau frozen shoulder, itu bisa berobat ke sini. Karena kita akan evaluasi secara komprehensif, mulai dari kondisinya, kemudian kita bisa cek apakah menggunakan ronsen, CT scan, atau MRI, sampai kita lakukan treatment yang terintegrasi juga dengan spesialis lainnya. Kita di sini ada rehab medik, kita ada kedokteran olahraga, apapun kita persiapkan supaya nanti bisa back to the game, bisa kembali beraktivitas normal. Untuk teknik operasinya sendiri sudah canggih. Kita menggunakan teknik arthroscopic, shoulder arthroscopic surgery. Jadi minimal invasif, resiko lebih minimal, resiko nyeri juga lebih rendah, komplikasi juga lebih minimal. Ini kita bisa lakukan. Mungkin kalau pernah dengar ada ganti sendi lutut, panggul, maka bahu juga sebenarnya bisa dilakukan prosedur ini. Nah, kita bisa lakukan itu di sini. Gitu. Siap Dr. Jeffy, terima kasih atas informasinya. Sama-sama. Terima kasih juga Bang Ramesta. Oke, sahabat Premier, sampai jumpa lagi di lain kesempatan.